Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanggil Sindiani dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Pola Perilaku dan Komunikasi Manusia Pasca Berakhirnya Pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif teori psikologi komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fase-fase yang telah dialami manusia setelah terjadinya pandemi COVID-19. Yang pertama ada fase adaptasi kembali. Fase adaptasi kembali manusia setelah pandemi COVID-19 mengalami beberapa fase perilaku yang termasuk pertama ada waspada dan kewaspadaan tinggi. Masyarakat menjadi lebih waspada terhadap kesehatan mereka, mengadopsi tindakan pencegahan seperti mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker. Yang kedua ada perubahan kebiasaan sosial. Adanya penyesuaian dalam kebiasaan sosial seperti menjaga jarak fisik dan menghindari kontak fisik yang berlebihan. Yang ketiga ada peningkatan pemanfaatan teknologi. Yang keempat ada perubahan dan pola kerja. Yang kelima ada ketahanan mental dan kesehatan jiwa. Yang ketujuh ada solidaritas dan kebersamaan. Yang kedua ada revolusi komunikasi setelah COVID-19. Revolusi komunikasi yang terjadi pada saat ini memberikan dampak yang begitu besar bagi umat manusia. Urgensi dari revolusi komunikasi dan perubahan sosial yang terjadi saat pandemi ini membuat pemerintah, masyarakat, dan khususnya bidang pendidikan harus putar otak untuk bisa membuat inovasi-inovasi agar proses belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan. Yang pertama ada tatap muka. Komunikasi yang dilakukan secara verbal dan non-verbal, baik itu secara lisan dan tulisan. Dalam hal ini dosen harus aktif dalam mengajar, ceramah, dan menggunakan media pembelajaran. Yang kedua ada interaktif, berdiskusi dan tanya jawab. Komunikasi yang dilakukan secara interaktif pada perkuliahan ini, mahasiswa dan dosen dituntut untuk selalu aktif, baik itu komunikasinya secara verbal ataupun non-verbal. Yang ketiga ada komunikasi online sistem daring, menggunakan media teknologi komunikasi. Komunikasi yang dilakukan di sini interaktif, berdiskusi dan tanya jawab. Yang ketiga ada teori psikologi komunikasi dalam fase adaptasi kembali. Di sini terdapat beberapa pendekatan dalam psikologi komunikasi dalam buku Psikologi Komunikasi Dr. Haji M. Husni Ritonga MA yang relevan untuk menganalisis fase adaptasi kembali pasca pandemi COVID-19. Yang pertama ada penerimaan stimulus secara indrawi. Proses ini terjadi saat panca indera mendapatkan rangsangan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap pemahaman perilaku manusia dan komunikasi pasca pandemi COVID-19. Yang kedua ada proses yang mengantarai stimulus dan respon. Rangsangan yang telah diterima panca indera akan diteruskan dan diolah otak. Kemudian otak mengambil kesimpulan yang terlihat dari respon terhadap rangsangan tersebut. Setelah berakhirnya COVID-19, proses stimulus respon terkait pola perilaku dan komunikasi manusia kemungkinan akan mengalami perubahan yang signifikan. Yang ketiga ada prediksi respon. Dalam prediksi respon ini merujuk pada kemampuan untuk memprediksi respon seorang terhadap pesan atau stimulus tertentu berdasarkan pengalaman masa lalu. Dalam konteks analisis pola perilaku manusia pasca pandemi COVID-19, prediksi respon dapat membantu dalam memahami bagaimana individu dan kelompok merespon perubahan dalam pola perilaku dan komunikasi. Selanjutnya ada penuguhan respon. Pendekatan psikologi ini membahas tentang memori penyimpanan seseorang yang mampu menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang. Pencegahan termasuk salah satu unsur sejarah respon. Peneguhan merupakan respon lingkungan atau respon orang lain terhadap individu yang asli. Hal ini dapat diterapkan dalam memahami pola perilaku manusia setelah pandemi COVID-19. Mengetahui bagaimana respon masa lalu diperkuat atau dilemahkan dapat membantu dalam memprediksi dan memahami pola perilaku dan respon manusia di masa depan. Selanjutnya ada manfaat psikologi komunikasi dalam mempengaruhi pola dan perilaku manusia. Berikut merupakan manfaat mempelajari psikologi komunikasi. Yang pertama ada penyampaian pesan yang lebih akurat. Manfaat yang akan didapatkan ketika belajar psikologi di kondisi yang sudah melewati fase pandemi COVID-19 seperti ini, yaitu adalah menerapkan gaya komunikasi dalam ilmu psikologi. Tentunya pesan atau informasi yang disampaikan akan menjadi lebih akurat sehingga
Apabila pesan atau informasi yang disampaikan sudah akurat, masyarakat akan lebih percaya mengenai penyampaian pesan yang telah diberikan. Apalagi dengan informasi yang diberikan tersebut juga akan menghindari dari yang namanya perselisihan. Yang kedua ada komunikator kredibilitas. Manfaat kedua ini jika kita hubungkan dengan kondisi sekarang, yaitu jika orang yang sudah terpercaya dalam menyampaikan sebuah informasi atau informasi tersebut bersumber dari situs-situs resmi dari para wartawan berita, otomatis apa yang disampaikan itu sudah tersusun dengan baik sehingga kualitas informasi atau berita tersebut bernilai tinggi karena sudah diuji kebenarannya, terutama berita sekarang yang sangat aktual berkenaan tentang perkembangan pandemi corona yang sudah terjadi dan terlewati. Yang kedua ada komunikator yang kredibilitas. Berikutnya, manfaat psikologi komunikasi yang akan didapatkan adalah dengan memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga apapun yang telah disampaikan termasuk informasi dalamnya akan jauh lebih berkualitas. Selain itu, pada komunikator yang memberikan pesan juga akan memiliki kredibilitas yang tinggi, di mana dalam hal ini dapat memunculkan sebuah persepsi dalam seseorang komunikan yang telah dilakukan